Salam, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam program Kasih Kristus di sore hari ini 1 Juni 2020. Kita mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, memelihara kita, menolong kita, memampukan setiap kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita, kita sembah, kita puji, kita tinggikan Dia, sebab Dia yang layak. Haleluya. More than yesterday, I need you, Lord. More than what I can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Lebih lagi kami butuh Engkau. I need you, Lord. More than what I can say, I need you. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Hallelujah. More than yesterday, I need you, Lord. More than what I can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. Ferdinanda, salam Pak Dwi, salam Noel, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Lebih lagi Tuhan,
Kau yang layak disembah. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah. Glory bagi Rajaku, Allah yang berdaulat. By your side, 'cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than what can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. Glory, haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak. Engkau hebat. I need glory bagi Allahku. Bagi Rajaku, I need you than ever before. I need you, Lord. Haleluya. Kami mengucap syukur. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu. Lebih lagi kami mau meninggikan nama-Mu. Lebih lagi kami mau mengagungkan-Mu. Kami mau mempermuliakan-Mu lebih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak, Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau yang berdaulat atas kami. Engkaulah pemimpin kami, Guru besar agung mulia. Haleluya, haleluya.
Engkau mulia, Engkau mulia. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Salam Pak Siswo, Tuhan memberkati. More than yesterday, I need. Hallelujah. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Kami mau lebih Tuhan. Kami membutuhkan-Mu lebih lagi, lebih lagi. Glory bagi Rajaku. Haleluya, Kau yang layak. Kau yang berdaulat atas kami. Haleluya. Haleluya, ku renungkan firman-Mu. Haleluya, ku renungkan firman-Mu. Engkau ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam.
Amin. Glory bagi Yesus. Inilah alasan kami ada, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami rindu firman-Mu. Urapi kami, tim PDH, kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu. Kami mengandalkan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Urapi saudara kami yang streaming pada sore yang indah ini. Kuasa-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan buat sore yang indah ini. Sungguh luar biasa. Tuhan masih beri kita kuat. Kita diberi sehat. Tuhan mencurahkan rohnya buat setiap saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kembali tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau kemarin saudara ya kita memperingati hari Pentakosta, dan hari ini saudara saya masih sampaikan menyambung yang kemarin yang belum selesai. Mari saudara, misi daripada pencurahan Roh Kudus ya, kita akan sampaikan ada beberapa poin yang sudah kita akan saya sampaikan kepada saudara, supaya saya dan saudara boleh menerima berkat sesuai dengan porsi iman kita masing-masing. Seberapa kita percaya kepada Allah, disitulah Dia bekerja di dalam setiap hati kita. Roh Kudus yang dicurahkan ke dunia dan dalam hidup orang yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, mempunyai misi saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 26. Menyaksikan Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh saudara kami Mas Bagas di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Dia akan bersaksi tentang aku. Ibu saya aminnya keras saudara ya. Ibu Sumiati katanya amin. Puji Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena firman-Nya mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26. Ini misinya Tuhan Yesus, dicurahkannya Roh Kudus atas kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saudara, orang percaya harus tinggal dan disertai Tuhan, disertai dan tinggal di dalam Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tolong Mas Bagas. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh saya dan saudara, Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh saya dan saudara orang percaya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Saya dan saudara ini tawanan roh. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama menyaksikan Tuhan Yesus ada di dalam Yohanes 15 ayat 26. Dan saudara,
tanda kita sebagai orang yang percaya. Kita katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 yang sudah dibacakan oleh saudara kita Mas Bagas. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan yang pertama tadi menyaksikan Tuhan Yesus. Terus saudara menyaksikan Tuhan Yesus itu tanda bahwa kita orang yang percaya. Kalau kita tidak percaya, saya dan saudara, Salam Bu Ida Setiawati, haleluya, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak percaya, ya roh itu tidak menyertai kita dan tidak tinggal di dalam kita. Berarti kita harus percaya dulu. Supaya roh itu menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Terus, menolong dalam kelemahan. Untuk apa? Berdoa. Roh itu menolong kita. Untuk berdoa kepada Allah. Berdoa syafaat buat saya dan saudara. Ada di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita. Ini Roh Kudus ya. Dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah roh dicurahkan supaya saya dan saudara ada penolong. Di saat kita nggak bisa berdoa, di waktu yang lalu saudara di bulan Mei sudah saya sampaikan tentang karunia roh ini, Roh Kudus ini saudara. Dan hari ini saudara, kita sampaikan kembali untuk supaya kita mengerti misinya dari pencurahan Roh Kudus. Supaya kita orang percaya disertai dan tinggal. Ada di dalam, tadi yang sudah kita sampaikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dan roh itu yang akan menolong saya dan saudara orang yang percaya. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya. Menolong saya dan saudara di dalam kelemahan kita. Firman-Nya mengatakan di bagian B Roma 8 ayat 26. Tetapi roh sendiri berdoa untuk saya dan saudara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saudara, kita mengucap syukur. Roh Kudus itu pribadi agung mulia yang harus saya dan saudara jadikan raja. Dia bukan, jangan biarkan dia jadi tamu saudara. Tapi dia raja. Dia yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai. Kita nggak akan pernah bisa menguasai karena kita pribadi yang tidak kekal. Tapi dia pribadi yang kekal, yang sanggup menguasai kita. Dia pribadi roh. Dia yang harus menguasai saya dan saudara. Makanya saudara, yang tadi saudara di dalam firman-Nya yang pertama tadi saudara saya sampaikan, menyaksikan Tuhan Yesus. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di antaranya yang poin ketiga, menolong dalam kelemahan dan berdoa syafaat, itu Roh Kudus. Terus Roh Kudus memberikan apa? Memberikan saya dan saudara rema. Ini loh, saat roh itu dicurahkan atas pribadi kita, orang yang percaya, orang yang tinggal di dalam Yesus, saya dan saudara akan diberi rema. Memberi saya dan saudara rema. Buka mas, di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus dahsyat, Ibu Setiorini, haleluya. Roh Kudus hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Makanya ojo khawatir. Bagaimana yang harus kita jawab? Bagaimana yang harus kita perkatakan di dalam kita menghadapi segala sesuatu? Bukankah saya pernah menyaksikan kalau karena saya diperintah Roh Kudus untuk memelihara seorang anak gadis yang punya, dalam tanda kutip, ya, diikat roh jahat. Bahkan saya pernah katakan, anak ini 10 laki-laki pun memeganginya nggak akan sanggup. Salam Mbak Lina, salam juga Mbak Lina, God bless you too, haleluya. Saudara, bukankah waktu itu saya sampai disomasi? Teman-teman saya menghubungi saya setelah mendengar kabar berita tentang saya. Dia berkata, yang hakim, yang jaksa, ada beberapa seorang yang punya jabatan dan mengatakan saya punya pengacara yang akan menolong. Saya berkata tidak, matur nuwun. Biarkan Roh Kudus, ini loh saudara, Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan saudara, dan akan mengingatkan saya dan saudara akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang memberi kita bekal, rema. Dia akan memberi kita kekuatan, rema, apa yang harus saya ucapkan. Sekalipun di situasi kondisi tekanan yang begitu kuat, saya harus mengatakan sesuatu yang tidak saya lakukan, ya nggak mau. Roh Kudus itu ahlinya, saudara, masternya untuk menangani hal yang ruwet-ruwet itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang menolong kita, memampukan kita, meluputkan kita. Kalau kita percaya, kalau kita mengandalkannya, kalau seperti Roma 8 ayat 26, saudara, Roh sendiri berdoa untuk kita. Orang yang percaya kepada Allah tentunya, saudara, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam tekanan seperti yang dilakukan Daniel, berlutut, berdoa, menyembah. Saudara, dan selanjutnya, yang kedua, saudara, pencurahan Roh Kudus, misi daripada pencurahan Roh Kudus dicurahkan bagi kita, bagi dunia, saudara. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Pribadi Tuhan, masih ada pribadi yang bekerja buat saya dan saudara. Monggo Mas Bagas. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Dia datang, akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Misi daripada pencurahan Roh Kudus, supaya saya dan saudara ini memiliki pelindung, penghibur, penolong. Dia memberikan, mengerjakan hal-hal yang mustahil,
yang kita nggak bisa kerjakan, itu bagiannya. Terus yang kedua, saudara, menguatkan dalam pengharapan. Yang pertama tadi, ya, menyaksikan Tuhan Yesus. Maaf, yang kedua, Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dan yang ketiga, memberi rema. Ya. Dan yang keempat, saudara, menguatkan dalam pengharapan. Roh Kudus menguatkan kita di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Dengan kekuatan Roh Kudus, saya dan saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Ada kepastian. Apapun yang dilakukan dunia, saat saya disomasi, saya tetap tenang. Loh, ini semua yang streaming tahu ya saudara. Bahkan ikut saat saya melayani ini saudara. Ada. Bahkan kita bersama-sama setiap malam. Mulai pukul 6, 18.00 sampai pagi dini hari. Berjaga-jaga berdoa. Jagai anak ini kalau roh itu menyerang dia saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Roh Kudus kerjakan. Dan apakah itu kita mampu, kita bisa? Enggak. Roh itu yang menolong memampukan kita. Roh itu yang di dalam kita. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Bersatu di dalam kita. Dia yang memberi kita kekuatan. Menguatkan kita. Kalau apa yang kita lakukan ini ada pengharapan saudara. Akan ada pemulihan dan pengharapan. Kami mengalami. Kami tim WPI dan PDA Hosana ini ngalami saudara. PDA Hosana mengalami banyak hal. Kami mengalami banyak hal yang Roh Kudus kerjakan. Untuk apa? Lah kalau Ria nyampaikan begini, kalau nggak ngalami piye saudara? Saudara kalau nggak ngalami jarkoni namanya. Kita ngalami. Bagaimana cara Roh Kudus di saat tekanan itu kuat, kita nggak bisa berdoa. Roh yang menolong kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kita ngalami betapa luar biasanya Roh Kudus, Holy Spirit. Engkaulah Raja. Raja di atas segala raja yang berdaulat. Karena kita ngalami, kita bisa mengekspresikan bagaimana saat kita nggak bisa berdoa. Bagaimana di saat tekanan itu membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Roh itu yang memampukan kita. Memberi kekuatan. Memberi pertolongan yang dahsyat seketika itu juga. Dunia dibuat terperangah. Wow, keren ya Roh Kudus mbok lawan. Mau sampai kapanpun lawannya Roh Kudus kalau kau mampu. Di dalam kita siapa? Roh Kudus. Jangan takut oleh apapun saudara. Mari kita terus belajar. Supaya kita memahami bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja. Haleluya, amin. Kata Ibu Setiorini ya. Haleluya, amin. Glory hu, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kelima saudara, ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan
hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Itulah luar biasanya. Hormat bagi Allah Roh Kudus. Hormat bagi Raja. Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, saya katakan bersukacitalah. Karena roh itu telah dicurahkan atas saya dan saudara. Kepada semua manusia yang percaya. Kita akan mengalami hari lepas hari di dalam kasih setianya. Terus, tadi 5. Yang ke-6, saudara. Roh membantu kita di dalam melayani jiwa-jiwa. Saudara, meneguhkan kesaksian saya dan saudara kuat. Loh, berapa sering saya dilarang untuk bersaksi? Waktu saya mau naik mimbar, menyampaikan firman, saya dilarang untuk bersaksi. Ini ada Bu Ana ini, saudara. Jangan bersaksi. Nggak boleh bersaksi, ya nggak mau. Uang roh itu dari mana saya dan saudara tahu? Kalau tidak melalui kesaksian. Bagaimana wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan itu dari berita-berita yang didengar Yesus? Bagaimana perwira Kapernaum bisa percaya bahwa Yesus itu dahsyat? Dari mana orang menyaksikan kemurahan Tuhan? Semua melalui kesaksian, saudara. Bagaimana orang lumpuh disembuhkan? Mereka menceritakan bagaimana Tuhan menolong mereka. Orang kusta disembuhkan. Semua melalui kesaksian. Karena bagaimana kekristenan, sekali lagi saya sampaikan, bukan kekristenan, bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada. Tetapi kekristenan berbicara pengalaman saya pribadi dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Itu yang namanya kekristenan. Saudara, kalau kita nggak mengalami, ya nggak ada kesaksian. Mau cotok bisanya. Kalau membaca anak playgroup aja bisa baca firman. Harus ngalami. Harus ngalami up to date. Hari lepas hari mengalami, menyaksikan. Hari ini apa yang Tuhan kerjakan. Ditolongnya kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Hari ini ngonselingi orang. Mengalami karya Roh Kudus. Memberi hikmat. Mengatakan sesuatu yang saya nggak tahu. Tinggal ini loh, pakai mulut kita doang, saudara. Kita ini nggak tahu apa-apa. Roh Kudus hanya pakai ini kita, mulut kita. Untuk menyampaikan apa yang dia mau. Jadi kita nggak ada hebat-hebatnya. Saya dan saudara nggak bisa apa-apa. Meneguhkan kesaksian, firman-Nya di dalam 1 Korintus 2 ayat 4. Monggo Mas Bagas. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh itu yang memberi saat saya dan saudara. Saat saya dan saudara, saat saya dan saudara, saat Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, maksud saya, kita akan diberi kuasa. Kisah 1 ayat 8. Saya dan saudara akan diberi kuasa. Kuasa dari Roh Kudus. Lah, kuasa dari Raja loh saudara. Coba saudara.
Kita diberi kuasa bukan dari orang-orang pintar, bukan dari pribadi yang bisa binasa, tapi pribadi roh yang kekal abadi. Hebatnya kayak apa? Makanya nggak usah heran. Nggak usah heran dengan segala sesuatu. Heranlah saudara, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang harus kita heran. Kita harus heran karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bersukacita, terpesona, terpikat. Tapi kalau sakit disembuhkan biasa. Firman-Nya mengatakan seperti ini. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Monggo Mas Bagas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lah ini tugas kita yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi saat Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, kita diberi kuasa. Tugasnya untuk apa? Makanya kalau ketemu pribadi yang tidak mengerjakan Kisah 1 ayat 8, ndak usah saudara terima. Kerjanya nih diajak ngerasani, mengacaukan keadaan, ya, meden-medeni kita, menakut-nakuti kita, saudara, membuat khawatir. Tinggalkan. Ini loh, kita diberi kuasa sampai Tuhan, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Anek takut kan gak bisa toh. Bersaksi benredek gak mungkin, saudara. Orang yang menyaksikan cinta kasih Tuhan itu perkasa. Dari awal saya bertobat sampai hari ini, 1 Juni 2020, saya selalu bersaksi. Saya dipanggil beberapa dari sebuah wilayah, kota, tempat saya pelayanan, saudara. Itu apa? Ibu yang selalu bersaksi. Ibu haleluya. Saya selalu bawang setiap hari mengalami kasih Tuhan kok. Selalu baru. Lah ya, saudara tidak ngalami ya nggak tahu. Bagaimana? Kalau kita, saudara, roh dicurahkan, intinya tuh mudah, simpel sebetulnya. Roh dicurahkan, kita ngalami cinta Tuhan setiap hari. Setiap hari berjalan di dalam ketepatan, digandeng Roh Kudus, disertai Roh Kudus. Karena dia pribadi, roh tinggal di dalam kita, kita di dalam Roh Kudus. Mengalami kesaksian hidup mbek Tuhan. Gak yang macem-macem, saudara. Setiap hari loh. Gak kesaksian berapa tahun yang lalu disaksikan terus. Hari lepas hari punya kesaksian. Loh, saya ini sebelum pandemi COVID-19, waduh, setiap hari up to date, ada kesaksian baru terus setiap hari. Sampai hari ini loh, saudara. Sampai hari ini banyak hal. Banyak hal saat saya diingatkan Roh Kudus, diingatkan sesuatu, cepat kita ambil HP kita. Kita tanyakan sesuatu. Hari ini Roh Kudus mengingatkanku tentang dirimu. Di manakah engkau? Gimana kabarmu? Kesaksian. Iya kan? Terus pribadi tersebut berkata, iya Ria, aku begini begitu. Setiap kali aku mengalami masalah, Tuhan pimpin, diingatkannya. Jadi itu fungsinya. Itu misinya Roh Kudus. Jangan, saudara sudah diingatkan Roh Kudus tentang segala menengai. Sudah diingatkan Roh Kudus, kalau saya cepat bertindak mau wah saya lawan ngantuk itu, saudara. Nah, kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya juga nih pas ngantuk nggak kayak. Tapi kalau roh itu, raja itu yang memberi kita kuasa, wah saya hormati di atas segalanya. Karena apa? Tuhan cari yang cekatan, yang militan.
Dia akan memakai pribadi-pribadi yang tangkas tangguh. Nggak yang loyo-loyo. Nanti kalau kita dilalui itu kan repot toh saudara. Wah, ini sudah dibangunin tidur terus wes yang lain sih. Roh Kudus Maha hadir, Maha tahu. Dia bisa ada dimanapun saudara. Lah nek ria wis tak bangunin tak ilengke kok meneng ae ria iki wis kesetmen ria iki. Wah malah asik ono pandemi COVID-19. Terus ria turu terus. Enggak saudara. Ini tadi bangun dari 3:30 dini hari sampai enggak tidur. Ini tadi cuma tiduran 10 menit enggak tidur, tiduran doang. Enggak pernah ini ada ibu saya ini nungguin dari pagi di sini. Saya kenapa begitu? Karena roh itu memberi saya kekuatan. Jangan melemahkan diri. Nanti kalau sudah ada apa-apa yang Tuhan izinkan, saya sekarang begini. Kalau wong saya aja pakai krek ini masih saudara. Wah, ndak ngaruh. Masih bisa apa-apa ya enggak yang manjat pohon lah ya. Ya enggak manjat pohon enggak lah. Saudara, enggak ngaruh, saya bisa kemana-mana, dapat 1 bulan aja nonton motor, saudara. Ini saya harus bisa naik motor. Saya tuntun pelan-pelan carane, pakai apa? Naik tapi pelan-pelan gitu loh. Saya bilang nuntun. Dinaik, terus, aduh Tuhan, saya kok belum berani beri aku kekuatan. Muter-muter di kampung, waduh akhirnya udah sampai kemana-mana. Pertama kali langsung naik ke Telogosari. Sampai Telogosari keringat sebesar jagung mau pingsan. Lemah tubuhnya ternyata masih saudara. Tapi saya katakan kekuatanku datang dari Allahku. Sampai di sana diketawain sama Ibu Lydia. Gak turun karena kan gak pakai krek saudara. Ketua Korwil kita ya diketawain. Wah ya luar biasa katanya. Bisa. Iya kita kalau mau Tuhan menyertai. Roh yang di dalam kita harus diaktifkan. Jangan menjadi manusia lemah. Kan firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Lah bagaimana Tuhan mau pakai kita? Yerusalem aja nggak dilakukan, lewat hanya jadi apa seperti kubur yang dicat putih, dikapur putih, di luarnya putih, dalamnya kerongkongan. Kayaknya hidup tapi mati. Melumpuhkan diri. Saya didik anak saya itu yang besar datang dari Medan ke sini nggak bisa naik motor. Sampai jungkir balik saudara jatuh, tabrakan karambol. Dari Unika dia sekolah, saya katakan, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Loh waktu saya disuruh Roh Kudus, yang nyuruh raja kok. Mosok terus anakku mati karena naik motor, ya ndak mungkin. Yang nyuruh raja. Saya didik dia yang dulunya jadi noni, anak mami, manja, ndak bisa apa-apa. Ayo, sekarang anak saya kecil-kecil, saya ajar untuk mandiri. Saudara dan saya, Roh memberi kita pengertian yang excellent. Hormat pada Roh Kudus. Saya yang bodoh nggak tahu apa-apa. Benar saudara nggak tahu apa-apa. Tuhan jadikan seperti yang Dia mau. Karena apa? Kita mau. Orang waktu saya habis kecelakaan, wong kaki patah, jangan naik motor dulu. Hati-hati loh anak saya. Yang nomor 3 itu saya boncengkan jerit-jerit. Anak saya yang nomor 2 tenang. Saya boncengkan malah seneng. Wah mami bisa numpak motor meneh. Saya itu saudara, katakan Roh Kudus, ento opora. Kalau boleh kita kerjakan. Saat Roh berkata naik, ya naik. Dia menyertai kita ngalami. Lapor kita sakarepe dhewe enggak. Atau mau gaya-gaya enggak. Endingnya kalau gaya ya nungsep, malah tugel lagi saudara. Saudara, hormat bagi Roh Kudus.
yang mengajar kita menjadi pribadi yang excellent, yang mengajar kita orang-orang percaya, saya dan saudara, pribadi-pribadi yang tidak bisa apa-apa, dijadikan seperti yang dia mau, diperlengkapi. Dulu yang gak ada motor, gendong anak, gak deng anak, pelayanan kemana-mana. Diajak siaran radio 1 hari 5 jam. Apa mungkin bisa? Ternyata ya bisa, karena apa? Saya mau. Saya waktu itu saya mau Roh Kudus. Belum punya motor. Harus naik angkot, sepertinya repot. Tapi saat kita berkata mau, Roh yang menolong saya, Roh yang memampukan saya, ada di GBI Gajah Mada, saudara. On time, on time. Kita penyiar gak boleh molor 1 menit pun, on time. Jadi kurang 2 jam, kurang 2-3 jam sudah OTW kita dari sini, dari rumah sini ke sana. Anak masih kecil-kecil, sampai sana ditidurkan. Saudara, Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus hebat. Makanya kalau kita punya kaki bisa apa-apa, harus digendong, harus diusung. Pertanyaannya, apakah roh itu ada di dalam kita? Apakah kita tinggal di dalam roh itu? Apakah kita mengalami pencurahan Roh Kudus? Atau kita mengabaikan? Padahal firman-Nya mengatakan Roh Kudus dicurahkan buat semua manusia. Berarti semuanya. Tetapi saudara, kalau sampai terlewatkan, itu salah saya sendiri. Salah kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita kemampuan, kecakapan. Kalau kita mau, Dia bekerja. Dia nggak bisa, Dia bukan pribadi yang tukang paksa. Dia bukan pribadi yang senangnya maksa-maksa, bukan, saudara. Dia pribadi yang luar biasa. Engkau mau, ku kerjakan. Engkau mau, ku mampukan. Engkau mau, ku sertai. Engkau mau, ku perlengkapi. Engkau mau, ku curahkan lebih-lebih lagi. Seperti pujian tadi, I need you more. Kami memerlukan, saya perlu engkau, membutuhkan engkau lebih dari apapun, Roh Kudus. Saya perlu engkau, lebih dari apapun. Makanya rugi kalau kita hanya hidup dalam zona nyaman. Ayo saudara, kita belajar. Saya tadi berdoa, sembari saya duduk, saya katakan, kaki cepat pulih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Yuk kita kerjasama. Beri aku kekuatan, kemampuan. Saya minta roh. Seperti waktu saya naik motor. Roh Kudus, boleh enggak? Kalau enggak boleh ya enggak paksa. Enggak akan saya naik. Dia bilang naik. Demikian kalau jalan nanti. Orang bilang, enggak apa-apa Bu. Saya manut Roh Kudus. Saya manut Rajaku. Saudara, nanti di season kedua kita lanjut lagi. Ada banyak poin yang akan saya sampaikan. Roh Kudus the best. Roh Kudus hidup. Permuliakan Dia. Jangan dukakan Dia. Jangan buat Dia menangis. Tapi sukakan Dia dengan cara hidup yang melekat, nempel kepada pokok anggur. Roh Kudus, roh pribadi Yesus Kristus. Dia pokok anggur, kita carang. Nempellah supaya kita menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Dan kalau buah itu matang, kita akan menjadi saksi. Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara akan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan berbicara tentang karunia ya. Ini tadi sudah ada berapa poin Bu Ana? 6 poin yang saya sampaikan di dalam Kisah 1 ayat 8 ya. Nanti kita akan belajar lagi saudara, bagaimana cara Roh Kudus memberi kita karunia di dalam Kisah 2 ayat 38. Pokoknya kalau membicarakan tentang pribadi yang agung, yang memberi napas hidup ini, saudara, kita berbunga-bunga, bersukacita, ada passion yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan, yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa berkata hormat kepada Roh Kudus.
Allah yang berdaulat, Allah yang esa, Allah yang kudus, Allah yang tidak bercacat celah, bahkan kerut sedikit pun di dalam pribadinya. Saudara, saya akan berdoa. Angkat tanganmu, bisa saudara taruh di dada ataupun diangkat. Saya berdoa. Terima kasih Roh Kudus, buat kasih-Mu, buat kami berkata mau, supaya Engkau bekerja atas kami. Saat kami mau, Engkau memampukan kami. Saat Engkau mau, saat kami mau, Engkau yang menolong kami, memberi kekuatan, memampukan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami lebih lagi, karena urapan itu yang akan menentukan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Mari saudara, kita berkata mau, supaya dia bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau, dia nggak paksa. Dia pribadi yang manis, lembut, juga perkasa. Mari saudara, kita katakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Haleluya. Terus na 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 na. Haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Haleluya, haleluya. Ku sungguh puas, puas dengannya. Katakan, ku puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Katakan, ku sungguh puas. Haleluya saudara, kita berjumpa lagi nanti di pukul 20.00 dalam program Kasih Kristus. Kita akan lebih lagi merapat.